Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A, Bappekom 1 Medan, batch 4, yang beranggotakan Ahmad Terfauzi, Ahmad Porsyah, Aisyah Idatullah, Amalia Suci, Amelia Dianti, Arianto, dan juga Arif Anggara ingin membagikan tentang rencana aksi kami dari isu tantangan digitalisasi absen kehadiran terhadap kinerja pegawai. Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, absensi dilakukan dengan penggunaan aplikasi Bravo yang merupakan sistem digital untuk manajemen kehadiran dan juga administrasi pegawai yang memanfaatkan GPS, database terpusat, dan juga mobile apps secara real time. Namun pada kenyataannya masih ditemui beberapa isu terkait penggunaan aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan sistem absensi berbasis radius. Kemudian ketidakpatuhan dalam sistem absensi digital dengan praktek titip absen. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan fitur lupa Isu digitalisasi absensi yang pertama yaitu adalah penyalahgunaan sistem absensi berbasis radius. Penyalahgunaan ini terjadi ketika pegawai memanfaatkan radius absensi untuk menandai kehadiran tanpa benar-benar berada di kantor atau lokasi kerja yang ditentukan. Faktanya, banyak pegawai memanfaatkan radius absensi tersebut untuk absen dari luar kantor, sehingga kehadiran tercatat tanpa berada di lokasi kerja. Survei dan monitoring internal menunjukkan 20-30% pegawai melakukan absen jarak jauh yang tidak sejalan dengan kinerja atau output pekerjaan. Dampak dari penyalahgunaan absensi tersebut menyebabkan kinerja menurun, ketidakadilan antar pegawai, pemborosan sumber daya institusi, dan menurunnya integritas sistem digital ASN. Penyalahgunaan sistem absensi bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak seorang ASN dan menurunkan disiplin serta akuntabilitas pegawai. Isu digitalisasi absensi. Ketidakpatuhan dalam sistem absensi digital dengan praktek titip absen. Deskripsi, pegawai terkesan menyalahgunakan aplikasi Bravo dengan bersikap tidak profesional dan kurang berintegritas dengan melakukan praktek titip absen digital. Fakta, meskipun sistem absen sudah terdigitalisasi, praktik titip absen masih sering terjadi di lingkungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa pegawai menitipkan absen ke rekan kerja karena alasan teknis. Hal ini menunjukkan perilaku tidak konsisten antara kehadiran nyata dan data digital. Selain itu, aplikasi Bravo belum memanfaatkan sistem pengamanan ID biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Data. Berdasarkan pengamatan, praktek titip absen dilakukan melalui bantuan pihak yang berada di area kantor. Dampak. Melemahkan budaya disiplin kerja di lingkungan ASN, mengurangi akurasi data absensi untuk penilaian kinerja, menurunkan kepercayaan terhadap sistem digital. Keterkaitan ASN. Praktek titip absen bentuk manipulasi data bertentangan dengan prinsip kejujuran. Titip absen mencerminkan kurang disiplin dan tanggung jawab pribadi. Isu digitalisasi absensi selanjutnya adalah pemanfaatan fitur lupa absen. Fitur lupa absen pada presensi Bravo memberi keringanan bagi ASN yang lupa absen masuk atau pulang dengan batas maksimal 4 kali pengajuan. Pengajuan dilakukan melalui surat izin kepada atasan langsung sesuai surat sekjen nomor UM 0501 strip SJ garis miring 844 tentang ketentuan aplikasi mobile absensi PUPR. Fitur ini bertujuan memberi keringanan bagi ASN, namun ada oknum yang menyalahgunakannya dengan datang terlambat lalu langsung mengajukan lupa absen ke admin presensi mobile tanpa surat izin dari atasan. Kebanyakan pegawai yang mengajukan lupa absen tidak menggugah surat izin dari atasan langsung. Dampaknya adalah pelanggaran aturan, penurunan disiplin yang berpotensi terhadap manipulasi kehadiran berkelanjutan pegawai, sehingga menurunkan rasa ketidakadilan bagi ASN yang mengikuti aturan dan menurunkan kepercayaan atasan. Keterkaitan ASN adalah praktik pemanfaatan fitur lupa absen yang salah dapat mencoreng nilai akuntabel dan loyal dari seorang ASN karena akan membuat rasa ingin untuk terus manipulasi kehadiran secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah penapisan isu dengan metode teknik APKL. Yang pertama ada aktual, yaitu isu sedang hangat dibicarakan antar sesama ASN maupun dari masyarakat umum terhadap kinerja ASN. Yang kedua problematik atau P, yaitu isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Yang ketiga itu kekhalayakan atau K, di mana isu menyangkut terhadap penilaian kinerja seluruh ASN di pemerintahan dari masyarakat. Yang keempat adalah kelayakan atau L, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk segera dicarikan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, di sini kami meletakkan skala dari 1 sampai 5 dan berdasarkan hasil diskusi kelompok, kami mendapatkan isu prioritas yaitu ketidakpatuhan dalam sistem absensi digital dengan praktik absen. Dengan poin A sama dengan 5, P sama dengan 5, K sama dengan 4, L sama dengan 5, dan jumlah poin adalah 19. Pada slide ini, saya akan memaparkan analisis SWOT terkait sistem pencatatan kehadiran pegawai. Kekuatan sistem ini adalah pencatatan real-time, data yang lebih akurat, serta mendukung manajemen dalam memantau kehadiran pegawai. Namun ada kelemahannya, seperti masih adanya praktik titip absen, keterbatasan pemahaman pegawai terhadap aplikasi digital, dan kurangnya pengawasan. Di sisi lain, terdapat peluang berupa integrasi dengan unit kerja lain,
terciptanya kesadaran ASN terhadap akuntabilitas serta dukungan teknologi digital. Sedangkan ancaman yang perlu diwaspadai adalah penurunan disiplin bila titip absen tetap terjadi dan resistensi pegawai terhadap sistem digital. Dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman, sistem ini dapat semakin meningkatkan integritas dan efektivitas kehadiran pegawai. Berdasarkan analisa sebelumnya, maka dilakukan rekomendasi rencana aksi menggunakan metode MC Namara dengan menggunakan 3 indikator, yaitu efektivitas, kemudahan, dan biaya. Kemudian kita siapkan 4 alternatif solusi. Yang pertama yaitu perbaikan sistem, yang kedua melakukan penguatan pengawasan, yang ketiga sosialisasi mengenai kesadaran akan kejujuran, yang keempat mengintegrasikan absensi dengan penilaian kinerja. Dari keempat alternatif solusi tersebut, maka dipilih solusi nomor 3 yaitu sosialisasi karena dinilai cukup efektif, sangat mudah untuk diterapkan, dan efisiensi untuk biaya. Berdasarkan analisa sebelumnya, maka dilakukan rekomendasi rencana aksi menggunakan metode MC Namara. Berdasarkan solusi dari rencana aksi tersebut, dapat kita terapkan nilai manajemen ASN yang mana kita sebagai seorang ASN tentu memiliki ada kewajiban yang harus dipenuhi dan juga kode etik dan kode perilaku yang harus dijaga. Mengakali sistem tentu akan mencoreng kode etik dan kode perilaku sebagai seorang ASN. Kesadaran akan menggunakan fitur absensi digital akan harus diterapkan agar tercipta ASN yang disiplin, akuntabel, adil, dan berintegritas. Terkait dengan penerapan Smart ASN melalui aplikasi Bravo, Smart ASN ditantang untuk disiplin, transparan, serta mematuhi aturan tanpa mencari celah manipulasi. Penerapan Smart ASN dapat diwujudkan dengan meningkatkan literasi digital agar setiap pegawai mampu menggunakan aplikasi Bravo secara optimal. Digitalisasi absensi ini juga menjadi sarana untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan terpercaya di mata publik. Dari isu absensi tadi, kami menyadari bahwa digitalisasi tanpa integritas tidak akan pernah berjalan maksimal. Kami, sebagai Smart ASN, bertekad untuk bersikap jujur, disiplin, dan profesional dalam setiap tanggung jawab. Dengan tekad itu, kami ingin turut membangun budaya integritas demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih.